Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, illahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud, wassabajil a'zami likulli mawjud, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ta'zim saya haturkan kepada para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para cerdik pandai dan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita cintai, kita banggakan dan kita hormati. Bapak Haji Rijal Effendi, Sarjana Ekonomi, Wali Kota Madya Balikpapan, Kepala Kementerian Agama Kota Madya Balikpapan beserta staf, Kepala Kelurahan beserta staf dan tokoh-tokoh masyarakat, Ketua dan seluruh pengurus Mushola Darussalam yang saya hormati, rekan-rekan panitia, kawan-kawan remaja, sahabat-sahabat santri, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat, taufik dan izin Allah, malam hari ini sama-sama kita dapat bersilaturahim, berhadir di majelis yang mulia dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keikhlasan kita berhadir di majelis yang mulia ini menjadi satu bukti mahabbah kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah sebagai sarana kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Berikutnya jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, momentum peringatan Maulid Nabi ini mari kita jadikan sebagai motivasi diri untuk semakin kuat dalam memegang agama, semakin meningkatkan iman dan takwa, karena Rasulullah sudah pernah memberikan peringatan di zaman akhir memegang agama ibarat memegang bara api, dipegang terus tangan melonyoh. Melonyoh itu bahasa Indonesia ya, meloncat, tapi kalau nggak dipegang terlepas. Ini akhir-akhir muncul satu fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu saja, di tempat yang lain Islamnya ditanggalkan. Padahal perintah dalam berislam itu harus menyeluruh, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Terus gak ngerti ya wis pokoknya yes. Islam itu harus totalitas, harus menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan.
mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus Islam, ucapannya harus Islami, perbuatannya harus Islami, perilakunya harus Islami, tata pergaulannya harus Islami, cara berpakaiannya harus Islami, bahkan sekujur tubuhnya mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya le unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, ini harus Islam semua. Singkat Jawa gak ngerti ya wis. Halo, mohon maaf, ini sekarang lagi marak. Kalau pengajian kayak gini di majelis taklim kayak gini Islam banget. Tapi nanti di luar pengajian, di luar majelis taklim, Islamnya hilang. Nih yang sebelah sini kalau lagi ngaji, pakaiannya pakaian surga, ruku rapet, semut nggak bisa masuk. Tapi kalau lagi di mall pakai pakaian yang transparan, bahannya dari plastik, kadang full press body, melefet ngafret, bahan dari karet. Itu bahasa Jepangnya the pating pecotor. Itu namanya kalau lagi ngaji Islam, di luar ngaji udah nggak lagi Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika berada di dalam masjid, di dalam musola, Islam banget, tapi keluar dari masjid Islamnya hilang. Lagi di masjid, betul-betul nampak Islamnya. Mau sholat aja polanya nggak karuan. Kalau lagi baca niat eker, usolli, yang lain udah jalan sampai jauh, dia masih usal. Nggak berangkat, usal terus, usal. Begitu udah jadi takbiratul ihramnya medeni, ngangkat tangan ketawe paulaan. Malaikat yang melawayu khawatir kesampluk. Memang takbirnya bacaannya luar biasa fasih, nampak betul Islamnya. Kalau lagi baca fasih banget. Rukunya lama, kalau lagi sujud lama. Sujud itu nyosot tok 57 menit, nggak diangkat-angkat soalnya yang keturun. Kadang menampakkan Islamnya. Kalau baca takbiratul ihram ngeses nyaris tak terdengar. Gerakan tangannya kayak orang lagi pasang jurus pencak silat. Islam banget. Keluar dari masjid nyolong sandal. Ini namanya di dalam masjid Islam, di luar masjid udah nggak Islam lagi. Mohon maaf, kalau lagi di dalam masjid Islam, baca zikir, baca wirid mantep sambil pegang tasbih, tasbih protol, ganti tasbih lagi, protol mana, menghabiskan tasbih 21, mantep zikirnya, tapi punya utang nggak nyaur. Ada yang kayak gitu, ada. Ini orangnya juga datang kok, aku tahu persis orangnya. Pokoknya orangnya duduk, orangnya juga ikut ketawa, pokoknya pakai peci orangnya. Kalau baca istighfar, astagfirullah, mantep, tapi masih renten.
saya nganake duit ngutangi jarum bayarnya cagar listrik. Mohon maaf, lagi ngaji kayak terpelajar, keluar ngaji kurang ajar. Di majelis taklim beradab, keluar jadi biadab. Di dalam masjid taat, di luar maksiat. Di dalam masjid zikir, di luar kentir. Dalam masjid wiridan, di luar gendaan. Iki wonge yo teko kok. Berarti Islamnya kan nggak continue, nggak istiqomah, tingkat keberagamaannya udah lentur bahkan luntur. Islamnya hanya temporer, understand? Orang ngerti kok yes. Islam itu kumat-kumatan, kalau lagi kumat ya Islam, kalau lagi nggak kumat Islamnya hilang. Padahal jamaah sekalian, kita dulu udah pernah dapat wejangan berupa wasiat yang luar biasa menurut saya dari seorang tokoh hebat. Beliau adalah almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Kan kita udah pernah dinasihati sama Mbah Surip. Ayo ditirukan. Halo. Malah nyawang sing usung-usung departemen perpajakan. Wis iku diselehke bae. Apa yang ngaji kok ngurusi panganan. Ini dilanjut apa enggak? Dilanjut apa enggak? Ingat satu nasihat luar biasa dari Mbah Surip. Sama-sama kita nyanyi tak gendong. Lagi tak gendong. Ini merupakan filosofi yang luar biasa menurut saya. Agama itu harus selalu kita gendong kemana-mana. Kalau kita kepingin jadi orang benar, kalau kita kepingin jadi orang baik, kalau hidup kita kepingin selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas yang kita lakukan, agamanya harus selalu digendong. Jangan pernah ditinggalin. Lagi di masjid, agama digendong. Lagi di rumah, agamanya juga digendong. Lagi di perjalanan, agama digendong. Di pasar, di tempat-tempat kerja, di kantor, agama selalu digendong. Asal kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kita selalu gendong agama. Yakin kita akan jadi orang benar. Yakin kita akan jadi orang baik. Yakin kita akan jadi orang yang selamat, bahagia dunia akhiratnya. Kenapa orang salah? Kenapa orang keliru? Kenapa orang berbuat dosa? Karena agamanya nggak digendong. Maka rumusnya sekali lagi, kalau kepingin selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, jadi orang baik, jadi orang benar, kapanpun, dimanapun, agama harus selalu tak gendong kemana-mana. Mohon maaf, para pejabat negeri ini, andaikan kemana-mana selalu gendong agama, nggak ada pejabat yang korupsi, betul? Dia Pak Wali gitu. Ada orang gitu. Kenapa pejabat sampai korupsi? Emang agamanya lagi nggak digendong? Maka belum pernah ada tanda tangan MOU kesepakatan, tapi korup terus karo moto solawat, enggak ada. Maling itu andaikan gendong agama nggak mungkin nyolong, nggak mungkin nyuri. Kenapa maling nyuri? Karena agamanya nggak digendong. Sampai hari ini belum pernah terjadi ada copet beraksi nyaut tas sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Yang boleh meneh sampeyan sing nglakoni.
Orang nggak mungkin zina andaikan gendong agama. Kenapa orang berbuat zina? Emang agamanya nggak digendong. Makanya gak ono wong mau zina kok tawasul dulu. Saudari Londe yang terhormat, sebelum kita melakukan proses permohonan ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan mohonan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sito lambene dijicek malaikat. Pokoknya yang pengen bener, selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, kuncinya kapanpun, dimanapun, agama harus selalu tak gendong. Itulah ibu-ibu sekarang tuh nyanyinya, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Melihat kau selingkuh, makanya hatimu sakit terus. Nyanyimu sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, makanya hatimu selalu sakit. Masih ditambahin sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, makanya suamimu kalau lihat perempuan cantik meripatnya pendelik-pendelik pelorok-pelorok. Ingat, setiap ucapan kita menjadi doa, betul? Maka lagunya diganti, jangan pakai kata-kata yang gituan, dirubah. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, biar nikmat terus hidupmu. Kan nikmat itu tempatnya di hati, betul? Bahagia itu tempatnya di hati, betul? Kata siapa bahagia kalau kaya raya banyak duit? Belum tentu. Banyak orang kaya nggak bahagia, kaya sakit-sakitan. Bahagia di mana? Banyak orang miskin tapi bahagia, melarat tapi sehat. Ayo sampean pilih mana? Kaya sakit-sakitan, melarat sehat, pilih mana? Pilih kaya sehat. Subhanallah. Yo balik papan ini lo, ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi budik. Pilihannya cuma dua. Satu kaya sakit-sakitan, dua melarat sehat. Yang mau pilih? Enggak ada pilihan itu. Itu sama dengan Anda disuruh milih baju dua, yang satu warnanya merah, satu warnanya hijau. Pilih yang mana? Kuning. Rupanya ayu oon. Mohon maaf, apa artinya kaya? Kalau sakit-sakitan nggak mungkin bisa menikmati kekayaannya. Segalanya punya, nggak bisa menikmatinya. Makanan model apa bisa beli, tapi makan dibatasi. Mau makan ini nggak boleh, mau makan yang itu nggak boleh. Ini mau dimakan nggak boleh, ini lemak, kolesterol. Mau makan sate, jangan. Darah tinggi. Mau minum yang manis, jangan. Kencing, manis, diabetes, bahkan mau makan suket itu kau lah. Bayam kampung sawi itu kan suket tuh. Sampai mana gayamu berhalus sayur-sayuran, aslinya rumput tuh. Ya suket tuh. Ojo kangkung bayam sawi nggak boleh, asam urat. Enak apanya kaya kalau model gitu? Bahagianya di mana? Enakan sampean meskipun melarat sehat, ngerokoti kulit semongkote 30 akan. Mengelelesi sujane sate bekrikiti sakayune aman. Ada lagi yang bilang katanya apa artinya kaya tapi nggak bisa menikmatinya. Segalanya punya nggak bisa menikmatinya. Televisi lebar sekian ini luasnya, lebar televisinya, wombok tapi matanya belek bener. Kapan nontonnya? Kursi harganya mahal 400 juta, tapi bokongnya udunan pelandingan. Kapan bisa duduk nih? Apa artinya istri cantik semok tapi betina anyang-anyang terus? Halo? Ada lagi yang beranggapan katanya bahagia kalau punya jabatan tinggi, punya pangkat yang mentereng, duit kedudukan. Salah. Jangan dianggap kalau nggak punya jabatan kayak yang kerucu-kerucu di belakang itu nggak bisa bahagia. Sama nak bilangin, mohon maaf. Zaman kayak gini, yang punya kedudukan tinggi, yang punya pangkat mentereng itu tidurnya nggak bisa nyenyak, turunnya nggak iso tanek, kemana saja dipecicili sama KPK. Gimana lagi ya? Nggak enak, aku mana di mau kepala Kementerian Agama. Zaman kayak gini loh. Ini yang
yang punya jabatan, yang punya kedudukan malah tidak tenang hidupnya, kemana-mana selalu diawasin sama KPK, kekayaannya diaudit, tabungannya diperiksa, diteliti KB, kemana-mana selalu diketing, diawasi, di toilet aja ditungguin. Enakan sampean, siapa yang mau nyelidiki sampean? Menduimu sandal jepit sisian, ambil kucing rembes loro. Maka jangan dianggap bahagia hanya milik kaula muda. Jangan dikira orang tua nggak bisa bahagia. Mohon maaf, banyak orang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda, capek, payah, kerja dan kerja untuk biayai anak-anaknya sekolah, kuliah, ke pesantren. Begitu tua merasa bahagia. Lihat anak-anaknya udah jadi orang semua, nggak ada yang jadi cempe. Soleh solehah, ahli ibadah, sama orang tua bekti, sama masyarakat manfaat. Ini orang tua bahagia tiada tara. Mohon maaf, jangan dianggap orang sakit nggak bisa bahagia. Bahagia bukan hanya milik orang sehat. Banyak orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Emang dia sakit tapi dia bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit dia merasa semakin dekat dengan Allah. Diuji sakit itu selalu zikir dan zikir. Allah, ya Allah. Dijenguk sama tetangganya, dongakno aku mas, astagfirullah. Padahal kalau lagi sehat ya mesuh terus, tapi begitu sakit, ya Allah. Bener mas, mohon maaf. Ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Jangan dianggap sakit nggak bisa bahagia. Ada orang sakit beneran, lumayan parah sakitnya, sampai opname masuk rumah sakit, tapi dia bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Jangan dikira orang capek, orang payah itu nggak bahagia. Wes kapan-kapan tak terangin kalau diundang lagi. Ini ada yang lebih penting perlu saya sampaikan. Kenapa kita harus berpegang kuat dengan agama? Namanya meneladani Rasulullah, kunci utamanya di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perlu saya sampaikan sebagai informasi bahwa saya itu ngaji kan udah di mana-mana. Wilayah Indonesia, daerah-daerah di penjuru Indonesia hampir semua udah pernah saya sabra. Wis tau tak sopo lho, Bro. Jadi guyu. Bahkan beberapa negara luar negeri udah pernah ngundang saya. Ini sekarang lagi mewabah penyakit yang lumayan parah dan susah disembuhkan. Mudah-mudahan gak terjadi di Balikpapan. Ini sekarang lagi musimnya penyakit kelumpuhan, bukan hanya DBD, demam berdarah, bukan hanya tipes, tapi ada penyakit kelumpuhan, lumpuh. Sini nggak ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi yang saya maksud penyakit lumpuh itu kaki. Dia kalau lagi diajak ke mall, jalan ke mall naik turun 10 kali, melangkah ini kaki kuat. Kalau lagi muter di alun-alun sana ada tontonan itu, ada band macem-macem itu diajak muter 10 kali alun-alun, kaki ini kuat, melaku kuat. Musola masjid yang dari rumah jaraknya cuma 15 meter, masuk waktu sholat isya, kaki diajak melangkah tuh nggak kuat. Ada nggak? Ada nggak? Orangnya datang, ngacung. Itu orang kena penyakit lumpuh parah, perlu diobatin sebelum diamputasi. Awas nanti kalau yang ngamputasi langsung Allah Grimes trainer. Itu sikil lumpuh, kaki lumpuh, lagi ngaji diajak zikir 10 menit wis kesemutan, sing sembucung, sing metingkring, sing blocor. Tapi kalau lagi ada organ tunggal, ada band, ada dangdut, joget iso metu sekoke. Ada spiralnya dun 4 jam itu betah. Ditanya sama tetangga sama temennya, nggak capek mas? Enggak, cocok dun kaki lumpuh.
Lagi ada tablet akbar, kaki diajak melangkah itu mulutnya tanya dulu, yang ceramah siapa? Kalau yang ceramah enak, yang disenengin berangkat, tapi kalau nggak enak wes wani kelone. Bukan hanya lumpuh, ini lagi mewabah penyakit. Apa ya bahasa Kalimantan? Ya tuli, dublek. Mohon maaf, ada ibu-ibu lagi masak di dapur, ya mesti masak-masak di WC. Lagi goreng tempe, goreng tahu, goreng kerupuk, itu suaranya kan kenceng loh. Goreng. Kan gorengnya pakai minyak, nggak pakai kencing mulu. Mas yo warnanya podo, muntuk-muntuknya barang podo, tapi saja itu kenceng suaranya, kenceng banget. HP di ruang tamu agak jauh jaraknya dari dapur, bunyi nada deringnya nggak keras, nggak kenceng, pelan nada deringnya tuh jelas terdengar di telinga. Goreng ditinggal, lari demi memenuhi panggilan HP. Langsung canda halo, padahal tuh suaranya pelan, terdengar jelas. Speaker musola, speaker masjid kenceng banget. Hayya 'alas shalah, ndak kerumu. Padahal kenceng tuh suaranya, ndak denger. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang. Dublek. Sungguh sangat mengenaskan betapa akhir-akhir ini panggilan Allah dikalahkan nama panggilan HP. Telinga ini kalau lagi diajak dengar ngaji nggak masuk-masuk. Mentok kalau diajak ngaji itu telinganya dengernya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Keluar kuping kiri masih mending dilewatin, ini mendal. Nggak masuk sama sekali. Tapi kalau lagi dengerin gosip, masya Allah, nanti masuk kuping tengah seret, munggah otak, modern mengisan di hati. Subhanallah. Ya masa kekermos ya. Bukan hanya itu, mohon maaf, ada lagi penyakit yang lebih parah zaman ini, namanya penyakit al-pijatum. Nah bener Pak Wali, mohon maaf, ini bahasa mabuk-mabuk aneh ini. Penyakit kebutaan. Penyakit buta. Artinya gimana? Mata diajak ngelihat dan baca tulisan-tulisan yang kecil di Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, kecil-kecil tulisannya itu, cilik-cilik, renik, jelas terlihat sendiri persis uang ini. 4 jam, padahal itu tulisannya kecil-kecil. Al-Quran tuh besar, tulisannya gede-gede, tapi ndak ketok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Itu orang kena penyakit biar aku dikatakan kasar enggak masalah, enggak diundang lagi di balai papan, cari tempat lain. Apa pengguna nombor dulu. Yang saya sampaikan kan fakta. Ini sekarang kita lagi prihatin banget. Ya Allah, ya kan. Saya lanjut, tapi tolong yang tidak ikut nyumbang tidak usah cerewet. Oh, wali kota sing arep nyangoni lu menengah. Betapa ya prihatin banget. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, bila mana hati kita bahagia, halo, Allah mengingatkan kepada kita kalau kepingin bahagia, alladzina amanu wa tatma'innu
qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentrem dengan apa? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, hanya dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan yang lain yang bisa menenteramkan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi udah saya sampaikan bahwa bahagia menyangkut rasa, bahagia tempatnya di hati, bukan di materi. Hati supaya bahagia, supaya bisa tentrem, ya dengan zikrullah. Ini saya sampaikan dulu. Kita tuh sehari semalam 24 jam. Waktu kita tuh rasanya prosentasenya jauh lebih banyak urusan-urusan duniawiyah. Betul? Betul? Maka harus ada dong waktu untuk zikrullah, waktu yang fokus untuk ibadah mahdoh kepada Allah. Apalagi kalau lagi siang hari, masya Allah, pastinya tok duit tok yang diurusin. Kapan waktu kita untuk takarrub ke Allah yang murni, khalis hanya untuk Allah? Karenanya saya menghimbau kepada saudara-saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, paling tidak ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya untuk takarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tolong maghrib sampai isya jangan ada aktivitas-aktivitas yang berbau duniawiyah. Toh nggak lama, cuman 1 jam, nggak nyampe. Maghrib sampai isya itu waktu turunnya nurullah. Sayang banget ketika nurullah turun kita nggak menghadangnya. Sayang banget ketika nurullah turun kita nggak mendapat percikannya sedikit pun. Itu waktu antara maghrib sampai isya. Tolong maghrib sampai isya ini untuk baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir, istighfar, baca kalimat-kalimat thayyibah, aurat-aurat, wirid-wirid yang telah diijazahkan oleh para habaib, salafus saleh, para tuan guru, para kiai, para alim, dan ada cilik itu kongkon mingkem. Orang lagi serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Tolong maghrib sampai isya televisi mati, tank top, laptop itu mati, HP mati, off. Pray dulu, berhenti sebentar, stop dulu. Yang Facebook, yang Twitter, yang WhatsApp, yang BBM, yang macam-macam, stop dulu. Toh nggak lama, nggak sampai 1 jam. Alangkah indahnya andaikan kota Balikpapan yang sudah punya slogan Balikpapan beriman ini mencanangkan satu program wajib maghrib mengaji. Ya Pak Wali, ya? Jadi mulai wali kota sampai lurah itu tiap maghrib keliling rumah-rumah. Komandannya kepala Kementerian Agama. Oh, kepala Kementerian Agama bukan hanya stempel cetak cetok mau bayaran. Keliling. Ini kalau lagi ada rumah maghrib muter televisi nyala, matiin. Ada anak muda yang lagi telepon-teleponan, saut HP nih. Maghrib sampai isya. Tolong. Dan alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau keluarga tuh bisa kompak kayak gitu.
Maghrib sholat berjamaah, bapak sholat berjamaah, ibu sholat berjamaah, anak-anak sama-sama sholat berjamaah. Subhanallah, habis maghrib bapak baca Al-Quran, ibu juga ngaji, anak-anak juga ngaji. Ini cermin keluarga yang syurgawi, keluarga yang menjadi miniatur surga. Yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya, yang seperti itu. Kompak. Kadang-kadang kan nggak kompak. Habis maghrib bapak ngajak ngaji Quran, ibu nonton TV, dinasihatin bantah. Bapak nggak mau banyak omong, langsung praktek biar si ibu ini perasaan, biar istrinya perasaan. Ambil Quran dipondong, istri yang lagi nonton TV didekatin, berdiri di depannya, di sampingnya, biar si istri perasaan. Ya Allah, suamiku pegang Al-Quran mau ngaji, masa aku nonton televisi sih, matiin televisi ikut ngaji. Maunya gitu, dipraktekin bener sama suami. Ambil Quran dipegang, istri dideketin yang lagi nonton TV, berdiri di sampingnya, tapi gak ungkep blas. Emang istrinya ndak bikin hitung turunan, malah si suami ini diledekin. Lapo dekono, aku nggak butuh satpam, aku nggak perlu satpam. Suami dengan kalem ngomongin istrinya, anu dimatiin aja, speaker atas dimatiin, nggak usah pakai speaker atas, nggak apa-apa kok. Benda speaker atas saja dimatiin daripada dipakai mainan anak-anak. Ini jadi mubalak internasional digedulin vaksin. Dilanjut apa enggak nih? Kalau dilanjut tolong ditertibkan. Kalau enggak gitu aku mudun mencolot mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak-enak cerita diganggu. Ini si ibu lagi nonton televisi, bapak ndak mau pakai omong aja, biasanya lah ndak mandi, ndak ampuh itu, langsung pegang Al-Quran, istri dideketin, bu, TV dimatiin. Apa dimatiin? Aku mau baca Quran, aku mau ngaji. Ngaji di kamar. Sukanya ganggu orangnya, aku lagi nonton Super Bill. Ngaji di kamar. Suami digetak, wedi. Memang istrinya menakutkan. Butuh ngaji dong kamar. Yang suami kaget langsung dikir sumun bukmun omyun fadillah kluyur masuk kamar, nangis, membik. Iya, di dalam kamar tuh nangis sendirian. Sementara istri yang lagi nonton TV malah cengengesan, guyu cekekean. Ini suami di dalam kamar nangis. Ya Allah Gusti, nyun ngapunten, kenapa saya dikasih istri kayak mak lampir nih? Coba yang kompak, habis sholat berjamaah, bapak, ibu, anak-anak sholat berjamaah, terus sama-sama ngaji, habis maghrib. Gak lama kok, waktunya cuma 1 jam aja. Aku kalau ngomong dimatiin aja bro. Yang belakang nggak dengar, biarin, nggak mau maju. Salahnya panitia, sound sistemnya kurang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti begitu ada azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab itu seruan azan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, dengan gembira. Sambut itu azan dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena azan itu panggilan Gusti Allah. Saya ulang, karena azan itu panggilan Gusti Allah. Harus kita sambut dengan ikhlas, dengan hati yang gembira. Alhamdulillah, aku dipanggil bersimpuh, bersujud menghadap Allah. Karena azan itu panggilan Allah. Siapapun yang mengumandangkan azan itu
baik lek men, lek met, lek man, lek top, lek parti, lek yono, atau yang tukang azan di televisi namanya Pak Saat. Maghrib yang azan saat, tulisannya saat azan maghrib. Nanti isya yang azan saat lagi, saat azan isya. Untuk daerah Balikpapan dan sekitarnya. Subuh yo saat azan subuh. Aku tuh kalau lagi nonton mikir saat itu sregep temen azan terus. Bukan hanya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Papua, di Jawa yang azan juga saat siapapun yang mengumandangkan azan itu hakikatnya azan adalah panggilan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka seneng kalau dengar azan itu harus seneng hatinya. Saya pernah sampaikan ukurannya seneng dengar azan itu gimana? Ya kayak bulan puasa, bulan Ramadan dengar azan maghrib, seneng apa enggak? Ya enggak seneng toh anjane sing mbok enteni yo. Kalau lagi puasa Ramadan yang paling dinanti, yang paling ditunggu kan azan maghrib. Nunggu buka puasa, nunggu azan, wah muter nonton TV, muter radio, dengerin masjid, mana yang azan duluan diikutin ya. Azan duluan televisi, ya wis melu TV. Loh kok udah buka puasa, TV wis azan. Kalau azannya duluan radio, ikut radio, kalau duluan masjid, ngikut masjid. Kari kabeh, azan dhewe. Daripada belum ada yang azan, ya azan sendiri. Allah karim, seneng. Ini hikmahnya apa? Gini loh. Kenapa kita suruh senang dengar azan? Karena azan itu panggilan Allah. Ketika Anda dipanggil Allah, hati Anda senang, maka pada gilirannya Anda memanggil Allah, Allah pun senang mendengar panggilan Anda. Understand? Iya, sapa belum ngablong urung paham. Taulang. Ketika kita dipanggil Allah dengan seruan azan itu, hati kita senang. Maka nanti di saat kita memanggil Allah, Allah pun senang mendengar panggilan kita. Amin. Kapan kita memanggil Allah? Saat beribadah kita memanggil Allah. Saat sholat kita juga memanggil Allah. Ketika berzikir kita juga memanggil Allah. Ketika berdoa kita juga memanggil Allah. Ketika bersambat ya berkeluh kesah kita juga memanggil Allah. Ibu-ibu lah sering dong, ya Allah, barang-barang regane mundak kabeh, gajian yo pancet, gara-gara BBM yang dulu dinaikkan harga wis naik kabeh. Ya Allah, meskipun ibu mengeluh, Allah senang mendengar keluhan ibu. Meskipun bapak sambat, Gusti Allah senang ngrungokke sambatmu. Kenapa? Karena ketika sampeyan dipanggil Allah, ketika Anda dipanggil Allah, ketika pian dipanggil Allah, iya ya nek aku ulun. Terus aku ulun ambek pian iku. Karena ketika Anda dipanggil Allah, hati Anda senang, maka saat Anda memanggil Allah, Allah pun senang mendengar panggilan Anda. Betapapun itu Anda mengeluh, Allah tetap dengar keluhan Anda. Karena ketika Anda dipanggil, Anda senang. Lebih-lebih ketika berdoa, betapapun doamu sangat sederhana, tetap didengar sama Allah, diijabah sama Allah. Kenapa? Karena ketika kamu dipanggil Allah, hatimu senang. Meskipun nggak bisa doa pakai bahasa Arab, emang ngajinya gak temenan kayak potonganmu. Dulu waktu belajar agama, waktu ngajinya nggak sungguh-sungguh, sekedar ngaji kayak gitu, nggak bisa doa pakai bahasa Arab. Kadang-kadang doanya pakai bahasa Jawa, yang orang Jawa gak iso ngomong bahasa Arab, doanya cara Jawa. Gue pengen banyak rezeki, banyak duit, nggak bisa doa bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti, soge sawah soge pari, Allahumma srita sriti, soge meja soge lemari, Allahumma srita sriti, soge bebek soge meri, Allahumma srita sriti, soge kebo soge sapi.
Allahumma srita sriti sugih Mercy sugih Camry. Kaya bener didengar Allah, diijabah sama Allah. Jere Gusti Allah, iya ya Ti Sumiati ya sugih. Karena ketika sampean dipanggil Allah hati sampean senang. Tapi sebaliknya ketika Anda dipanggil Allah kok tidak menggadaikan, tidak mengereken gitu bro, Allah juga tidak akan menggadaikan panggilanmu. Sementing paham gak ya wes? Mbak Wali Kota ra paham yo. Loh masyarakatnya akeh wong Jawa kok nggak ngerti bahasa Jawa, yo kudu ngerti sithik-sithik. Tapi saya yakin beliau paham, cuman untuk mengeluarinya itu yang susah nggih Pak Wali nggih. Aku sapal. Ya kalau sama Pak Wakil Wali Kotanya sudah sering, tak beberapa kali. Sama Wali Kotanya baru kali ini. Padahal wali kota yang lain sering ketemu. Begitu ketemu, saya tuh jujur, kesan pertama begitu menggoda. Kan pakai ilmu saya, sambutan itu biluk modon nuwes. Pemimpin yang bener yang kayak gini. Artinya kan ngerti kondisinya umat kan. Yang dibutuhkan umat hari ini ngaji, butuh pembinaan mental, orang butuh sambutan dowo-dowo. Rakyat kecil tuh sekarang perlu itu. Apa maunya yang di atas bulet deh. Makanya sama rau sama melu-melu urusannya KPK ambek Polri ben diurusi sing ono. Yang penting sampean iso tuku beras. Ya enggak usah geger-geger. Maka tolong perhatikan, kalau ada elit, pesan saya ini biar kondusif, kalau ada elit yang lagi bertengkar, lagi geger, pesan saya tidak usah ikut-ikut, jadilah penonton yang baik. Jadilah penonton yang baik. Nanti wayai surak ya surak, wayai tepuk tangan ya tepuk tangan, wis naik. Dia yang di sana menggulingkan meja, sendok kuwi wong kono nggulingno meja sampean nggulingno bojo. Jotos-jotosan ben kene rokokan. Kenapa? Rungokno, namanya elit yang di atas itu, namanya elit. Malam ini kayak dawebat gue keran teman-teman, pagi mangan bareng, sarapan bareng. Sampeyan mbok ewange teman-teman kursi sing kono enak-enakan lungguh kursi kok. Santai ayo sama tiwas pertentangan yo gak oleh apa-apa ae lho. Didongakno muga-muga tentrem negarane. Amin Allahumma. Aku sing mboro untuk sumpek kok. Kadang-kadang dipawil ndak karuan ngoyo-ngoyo wayah sidang turu. Wayah sidang maca koran, aspirasine rakyat iki lho ora berhabekno blas. Malah ono wayah sidang nonton film porno. Aku kalau lagi nonton TV kudu tak anteng TV-ne. Saking mana TV ku kreditane urung lunas. Ngapunten mohon maaf Pak Wali, saya tuh ngaji di mana-mana ya kayak gini. Mau kayak gini, nggak mau nggak usah diundang lagi. Terus ngurus apa? Nggak usah tepuk tangan. Saya pengen gue tepuk tangan nih ya. Yang saya kepengen itu omongan saya itu dilaksanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang bener-bener lagi prihatin. Ketika sampean iyo tapi iyo, panggil Allah bilangnya iyo tapi prakteknya kok ndak iyo. Panggilan sampean tidak akan didengar sama Allah. Halo. Meskipun itu sampean doanya pakai bahasa Arab, tapi ketika ada azan dipanggil sama Allah, sama sekali tidak memperhatikan, tidak mau melaksanakan perintahnya. Meskipun doamu pakai bahasa Arab, difasih-fasihin
Robana nganti meniren labin. Robana carane Gusti Allah nggak robana-robanan. Dipanggil azan subuh malah kelong kok. Musola segini gede azan jamaah sholat subuh cuma ada 3 ekor yang berangkat. Ada malaikat mau ngantar rizki ke tempat ini, kampung apa namanya? Iya. Landasan baru. Sembuh itu jeneng. Pasar baru. Oh ya. Malaikat itu mau ngantar rezeki ke pasar baru, disetop sama Allah. Malaikat, jangan diantar ke pasar baru. Sana ke Bojonegoro. Malaikat kok kaduan ini. Kecepatannya itu cahaya, bro. Padahal nanti malaikat numpak bukar. Kaduan. Apapun doamu pakai bahasa Arab difase-fasein, tapi penampilannya tok sing medeni. Ada perintah Allah nggak segera dilaksanakan. Masya Allah dongo pengen sugih, kepengin jadi orang kaya, kepengin dapat rezeki banyak, di fase-fase Allahumma rzuqna rizqan, indil-indilnya mencolok rizqan wasyam. Nggak direken terus. Makanya kalau lagi ada azan tuh harus seneng hati nih. Ya, dijawab yang ikhlas. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi kesempatan untuk mendengar panggilan-Mu, masih diberi kesempatan untuk bersujud menghadap-Mu. Segera laksanakan perintah itu tanpa ditunda-tunda. Kebiasaanmu yang dulu-dulu itu ditinggal. Kalau dengar azan nggak mau jawab, malah gerutu. Mau azan enak-enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak jawab malah. Lah kok wis azan ki jam pira? Jawab azan kok lho. Malah kadang-kadang ada yang gede. Bapak-bapak aku biasa ya. Kan tidurnya kemalaman jam 3 dini hari baru ngeleset. Ngeleset itu bahasa Indonesia ya, yang mengeleset ya. Septas mapan tidur, malamnya begadang, jam dini hari jam 3 kesiar gini, kesiar sebentar dengar azan subuh, semurang-muring kok. Dengar azan subuh itu marah-marah sendiri. Salatu khairun minan naum. Nggak jawab malah mancal kemul, hubungnya disaumpeti. Semua kalau benak bunga tapi kan dewe nggak ngerasa mau bengi main kalau 700.000 pergi speaker tak unggahi tak jijik speakernya marenono bro penggaweanmu ngono. Kalau dipanggil sama Allah segera laksanakan perintahnya tanpa ditunda-tunda. Jangan bentar aja sholatnya, nanti aja sholatnya, kan waktunya masih panjang, waktunya masih lama, nanti aja sholatnya, nanti terus nggak sholat. Sekali sholat borongan. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royoan lillahi ta'ala. Sholat kok duduk. Rahasianya gini loh, Allah itu seneng kalau memberikan perintah kepada hambanya dan perintah itu segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda, cepat melaksanakan perintahnya. Itu Allah lebih senang.
Saya tak kasih gambaran aja biar mudah dipahami karena potongannya yang diomongi nggak begitu cerdas. Jadi, ya kan sama dengan yang ngomong, kita sama-sama nggak cerdas. Aku sendiri kayak gitu kalau dikasih penjelasan gini kok, wah nggak paham ini omongannya lah, perlu diperjelas. Nah, tak lihat batuk-batukanmu kan orang pati cerdas. Nah ini harus diberi penjelasan biar lebih cerdas, biar paham gitu loh. Nah kalau nggak dipahami, saya ngomong nggak ada gunanya. 1,5 jam nganggur buang-buang energi itu loh ya, harus paham. Ini tak kasih gambaran ya, misalnya pian suku pian itu Anda misalnya sampean itu jadi bos, umpama lek potonganmu juga pantas belas umpama sampean jadi bos punya anak buah ya 20 lah, itu sampean lebih seneng mana? Punya anak buah yang kalau diperintah cepat dilaksanakan atau yang lambat? Seneng yang lambat apa seneng yang cepat? Seneng yang cepat. Ya anak buah nang kelemet diperintah itu ndak segera dilaksanakan, itu ndak seneng blas itu bos. Tapi punya anak buah begitu diperintah cepat laksanakan, begitu diperintah cepat laksanakan, pasti si bos ini seneng. Tanya sama yang muda-muda ini, pegang HP itu loh, pakai internetan, seneng mana yang cepet karo sing loading? Seneng mana? Ya seneng sing cepet lah, potonganmu nek diperintah kok loading terus. Uang kok lemot. Tak kasih contoh bro, misalnya ya, sama dari bos, misalnya ini lagi berangkat ke kantor, nyampe di kantor, HP ketinggalan di rumah, terus panggil anak buah, Yono, ya bapak, HP ini bapak ketinggalan di rumah, tolong ambilkan. Siap bapak, langsung sebentar udah datang. Ini bapak, HP bapak. Seneng apa boleh? Seneng karena cepet diperintah gitu loh. Mari ngono terus panggil lagi, sikit ya bapak, bukunya bapak ketinggalan di almari, tolong diambilin. Ya bapak, iya. Sebentar datang. Ini bapak bukunya. Seneng apa enggak? Bapak kepalanya pusing, tolong bikinkan kopi. Ya bapak, bilang iya tapi nggak segera dibikinkan. Rokokan dulu, ngobrol dulu, ngeseng dulu, 1,5 jam baru kelemer. Ini bapak kopinya. Pesennya itu loh 1,5 jam, kopinya baru datang. Kira-kira saman seneng apa seneng? Ya seneng. Allah juga gitu. Kalau perintah Allah segera dilaksanakan, Allah seneng. Apa yang diminta hambanya dikasih, seneng kok. Tapi kalau perintah itu nggak segera dilaksanakan, ngurusi wong lemot. Paham nggak yang saya maksudkan? Nah, kalau udah paham ya udah. 10:30 loh ini. Yo wes, yang kedua. Yo. Yang kedua, ya lanjut yo besok sih ono waktu mana. Enggak ya wes. Yang kedua, oke, ayo kita niati berjuang. Dan mohon maaf jemaah sekalian, berjuang itu nggak harus yang besar. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Yang penting manfaat. Kita tuh kadang-kadang suka meremehkan hal-hal yang kecil. Mohon maaf, ada ustadz, ada guru yang ngajar ngaji di TPA, ngajar ngaji Al-Quran, baca Al-Quran itu sini kalau apa TPA ya? Ya di TPA itu kadang-kadang diremehin. Apa itu ngajar alif bata? Apa itu ngajar abata? Jangan diremehkan. Itu lo bulek nang desa biyen nang Jawa, lo kongkon ngapalno alif bata sa jim ha kha dan dam rusa dal ro za sin shin so kayak gitu loh dulu. Alif fathah alif kasra alif dhamma ai gitu, model-model dulu kayak gitu. Bapak kasra bi mem kasra ma kasra tiba bi mati.
Kado-madu, robot karo, tengah roti, tuku roti. Itu kadang-kadang suka diremehkan. Apa tuh ngajar alim wakta, ngajar abata, jangan diremehkan. Wa tahsabuhum hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka sesuatu itu remeh, hina, sesuatu itu kecil, padahal yang kamu anggap hina, kamu anggap kecil, kamu anggap remeh, dalam pandangan Allah, di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat agung, mempunyai nilai yang luar biasa. Jangan diremehkan. Coba jangan meremehkan yang ngajari abata, aiu, babi bu itu. Kenapa? Andaikan nggak ada yang ngajari abata, nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Betul? Jangan diremehkan. Andaikan nggak ada yang mengajarkan alif, ba, ta, abata, nggak ada yang bisa baca kitab salaf, kitab turaf, kitab kuning, kitab gondol, kitab jenggot, kitab brewok, kitab godek, kitab gundul, kitab botak, kitab bros. Nggak ada. Andaikan nggak ada yang ngajari a, i, u, babi, bu, alif, ba, ta, sa, nggak ada juara korek internasional. Betul? Mohon maaf banget, Anwar Zahid yang doif ini suaranya bisa didengar banyak orang, itu juga karena jasanya yang ngajari a, i, u, babi, bu, abata itu. Krungu. Kita tuh suka kadang ngeremehkan. Ada satu kaidah sufiyah biar kita itu nggak terlalu meremehkan yang kecil. Mohon maaf. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang besar dia jadi besar karena jasanya yang kecil-kecil, yang tertutup, tidak kelihatan. Banyak orang terkenal, dia jadi terkenal karena jasanya orang kecil yang nggak kelihatan dan memang nggak diketokkan. Banyak orang masyhur, punya popularitas, dia jadi masyhur, dia populer, itu karena barokahnya, karena jasanya orang-orang kecil. Kasih contoh, Presiden Republik Indonesia yang saat ini. Siapa saiki presidennya? Jokowi. Gak duwe tata krama, manggil presiden kok Jokowi. Pak Jokowi ngono lho, Bro. Manggil presiden kok Jokowi. Kasih penghormatan Pak Jokowi gitu loh. Masa manggil presiden kok Jokowi? Manggilmu kancamu Facebookan. Beliau jadi presiden Republik Indonesia ini itu kan karena jasanya orang-orang kecil juga, karena dukungan dari orang-orang kecil yang ikut dukung, ikut nyoblos. Betul? Coba misalnya Pak Jokowi itu sendirian bisa jadi presiden apa enggak? Ya enggak bisa, ya itu jasanya orang-orang kecil yang ikut dukung, ikut nyoblos. Bangsane Pardi, Parman, Parmen, Sumijan, Sukadi, yuk Sumina, Sumiati, Sumiatun. Coba orang-orang kecil itu enggak dukung, enggak nyoblos, enggak kira tadi. Betul? Orang presiden toh, wali kota yoyo. Makanya kalau nggak terpilih ya jangan lupa dengan yang memilih, jangan lupa yang dukung, nggak boleh merupakan rakyatnya. Mohon maaf Pak Wali, ini aspirasinya coro-coro kayak gini. Jenengan harus sabar Pak Wali, punya ingon-ingon kayak gini harus sabar. Ya memang pemimpin itu harus apa ya, berlapang dada. Ya legowo namanya, apalagi di sini macam-macam etnis, macam-macam suku, macam-macam adat. Ini subhanallah tantangan seorang pemimpin. Makanya aku kon dadi wali kota moh aku. Terus enak kayak gini aja Pak Wali, tak telateni alhamdulillah renes. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dapat bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensejahterakan kota Balikpapan. Jamin tok ditungakno, didukung. No, andaikan nanti periode ke depan nyalon lagi, dipilih lagi apa enggak? Siapa ngomong ana duit ora mau? Lambe angger jeplak. Ini Pak Wali sekarang modelnya kayak gitu masyarakat itu. Jadi bukan karakternya, bukan apa-apanya, ukurannya tuh NPWP, nomor piro wani piro. Ya Allah, prihatin banget, ini yang harus kita perangi. Saya itu kemana-mana ya kampanye kayak gini. Maksudnya siapa ngomong? Ya Allah, ya Karim, sungguh
Jadi begitu. Bakam min masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang yang punya nama besar dia jadi orang besar itu karena jasanya yang kecil-kecil. Kadang-kadang tidak dihargai. Mohon maaf banget. Pak Wali Kota dapat piala Adipura Kencana, alhamdulillah, dari Presiden. Diberikan di Istana Negara resmi lewat Menteri Dalam Negeri, dapat piala Adipura Kencana. Kenapa? Karena kotanya indah, karena kotanya bersih. Wali kota dapat piala Adipura. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kenapa dapat piala Adipura? Karena kotanya bersih. Lah kota jadi bersih itu yang nyapu siapa? Pak Wali nyapu diri. Sumiaton tadi, Sumiaton tadi. Makanya tolong Pak Wali Sumiati diperhatikan. Tadi kayak gitu. Itu kan ya jasanya ya saudara-saudara kita yang tukang bersih-bersih, yang tukang sampah itu juga kan. Halo. Isi ngomong soalnya melarat jadi ini aspirasinya orang-orang kecil Pak Wali. Saya ngaji di mana-mana kayak gini. Nah, kalau ada kerjasama sinkron kayak gini kan jadinya bagus gitu loh. Paham? Ya wes. Sok bus ngomong. Ada orangnya kok gak malu tuh. Yang kedua, ya sebenarnya kepala Kementerian Agama yang berdua harus sinkron kerjasama gitu. Maksud saya seperti itu. Menengok. Ya. Seorang suami sukses usahanya, sukses karirnya, itu nggak lepas dari dukungan dan doa dari istrinya yang di rumah, yang memang nggak kelihatan. Tanpa doa dan dukungan dari istri nggak mungkin suami bisa berhasil. Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakuinya. Rasulullah pernah menyatakan, saya sukses perjuangan saya itu karena tidak lepas juga dari sabab basyariah. Di antara sabab basyariahnya siapa? Satu, pamanku Abu Thalib, yang selalu menjadi backing perjuanganku. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau memusuhi aku, mau memerangi aku, mau membunuh aku, pamanku Abu Thalib selalu menjadi benteng pertahananku. Hai orang-orang kafir Quraisy, jangan keponakanku Muhammad yang kau lawan. Nih pamannya Abu Thalib, langkahi dulu mayatnya. Ngono. Yang kedua, istriku tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu mencurahkan jiwa, raga, harta benda, bahkan nyawa sekalipun untuk perjuanganku. Khadijah tidak pernah menyusahkan aku, selalu memberikan dukungan kepada aku, selalu menenteramkan hidupku. Kalau di luar ruwet, pulang ketemu sama istri, permasalahan jadi cair. Emang istri mau mampu mencairkan suasana. Di luar panas, pulang sampai rumah ketemu istri, dingin, sejuk, tentrem. Misal dengar suami lagi dagang rugi, istri yang di rumah dengar, ya Allah suamiku dagang rugi, siap-siap kasih nasihat, siap-siap kasih support, kasih semangat. Begitu suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dek sepurane dek dagang rugi, mas sampai yang sabar. Namanya orang dagang gak untung terus mas, sekali-kali juga rugi. Ini namanya romantika kehidupan. Ya dinamikanya kehidupan ya kayak gini mas. Sampan sabar, meskipun sampan rugi, aku rapopo. Ini suami langsung nyes, tentrem, damai gitu. Lah nek wong wedok kene ndak. Dengar suami dagang rugi, belum pulang udah dihadang di depan pintu. Lambene diolor 9 cm. Raine ditekuk cangkem irung batuk ngelumpur dari situ. Suami datang langsung dikerawus. Makanya ngandelo karo wong wedok, ngomong wedok gak percaya yang ngono itu. Ayo sampean dagang iki modale gawe apa berangku kalau kuwi dibayar modal. Tapi dibaleke gak terus sembaleke duitku sama sampean gak nurut karo aku nang iki rugi nang iki salah sapa. Suami karek urip matane tok ngene. Halo. Halo. Maka suami bisa sukses karirnya, sukses usahanya, itu tidak lepas dari dukungan dan doa istrinya. Nggih Bu nggih? Dengar yang suami-suami.
Ngono kadang-kadang suami udah berhasil terus mentang-mentang istri dilupain. Kawin mana? Tanpa dukungan dan doa istri tidak mungkin berhasil. Maka ibu, biar suami-suami pada sadar, nanti sampai di rumah tolong di tembok rumah ditulis yang gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Begitu suami masuk rumah nyadar, baca itu tulisan, ya Allah wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Bener, aku sukses karena doa istriku. Berarti kalau aku kepingin tambah sukses, harus tambah lagi yang mendoakan. Enggak bu, bercanda. Jangan meremehkan yang kecil-kecil. Kadang suka diremehin tuh para ustadz, para guru yang ngajar AEU Babibu itu dianggap wah apa itu ustadz kecil tuh. Kok ustadz kecil itu? Diarani kiai cilik jar. Lah nek ana kiai cilik berarti ana kiai kawedi. Aku tuh paling ndak seneng itu kalau di ngapain sih kada dibeda-bedakan. Ada ustadz kecil, ada ustadz besar, ada guru kecil, ada guru besar. Hui, berapa sih ukuran besarnya ustadz, kecilnya ustadz? Kadang ada lagi kalau di Jawa itu, mohon maaf Pak Wali Kota, itu ada istilahnya kiai cilik, ono ngarane kiai desa. Lainnya ono kiai desa berarti ada kiai kota. Teruskan lagi, ada kiai kecamatan, ada kiai provinsi. Teruskan kiai alam barzah. Itu paling nggak seneng aku kayak gitu. Gini loh maksud aku gini loh ibu bapak, anak-anak kita itu mestinya kewajiban kita untuk mengajarinya, betul? Karena kita nggak mampu ya kita pasrah ke para ustadz ustazah itu yang ngajari anak-anak kita, dikasih ilmu, dididik akhlak, jadi ahli ibadah, pintar berdoa, nanti manfaatnya juga untuk kita. Tapi penghargaan kita kepada para ustadz kan kurang. Syariah 1 bulan suruh bayar 10.000 nunggak, weh potonganmu. Makanya ustadznya rata-rata ya kuru-kuru. Sampai kepala Kementerian Agama nih barang ya katut kuru. Ini contohnya sih ngomong iki ya kuru kedua. Rata-rata ya kayak gitu. Perhatian kek. Kalau lagi lebaran itu si suami ngomong sama istrinya, "Ma, ini anak kita dididik diajar ngaji sama ustadz. Ini lebaran tak beliin baju, ustadznya tak beliin sarung sama peci." Istrinya nyaut, "Ya pas sekalian sandalnya." Loh itu nggak melulu, itu memang ikhlas betul. Buktinya si istri langsung nyambung. Apa yang beliin baju, yang beliin pakaian, aku tak beliin kue, roti sama kacang, jadi pakai untuk suguh tamu itu loh. Tanpa ustadz itu kalau lagi lebaran tamunya banyak, nanti aku yang beliin roti sama kacang. Mesti ini rak ngono toh. Enggak kok sampean. Lagi lebaran nih yo beliin baju ustadznya ndak, sarung ndak, peci ndak, roti ndak, kacang ndak. Malah kalau lagi lebaran anak cucu dibawa semua ke ustadz, ngenteno jajane ustadz. Pengalaman. Padahal mohon maaf loh Pak Wali Kota, para ustadz-ustadz itu banyak membantu perbaikan moral. Yang tadi Pak Wali Kota meskipun singkat, simpel, tapi pesennya mantep banget masalah kenakalan remaja. Kalau dijabarkan lama, tapi beliau bijaksana, yang ditunggu-tunggu saya bukan beliau. Makanya sambutannya ringkes loh. Kadang-kadang lurah sambutannya kepanjangan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kunjungan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. RT terima kasih ke wabe. Sing mburi yo kul wale. Makanya kalau lurah bijaksana sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian jangan lupa pajak dilunasi. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres Pak Lurah. Ini tugasnya lurah yo pajak iku.
Kayak tadi Pak Wali, subhanallah, luar biasa. Ringkes mentes, tapi itu mengandung pesan moral yang luar biasa. Sayangnya rakyatnya gak pada cerdas. Ya orang ngenyek potongan. Kenapa itu terjadi? Ya lagi-lagi karena bekal agamanya yang kurang, modal agamanya yang kurang, maka perlu kembali dihidupkan. Tadi yang saya sampaikan, program Maghrib mengaji itu minimal itu, insya Allah akan mampu mengkanter generasi muda kita. Sehingga ingat Nabi Yakub alaihi salam menjelang wafat, itu pesannya kepada anak-anaknya, wa idh hadara yaqubal mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika menjelang wafat, Nabi Yakub itu berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ketika nanti aku telah tiada, apa yang akan kamu sembah, apa yang akan kamu taati, siapa yang akan kamu ikuti, siapa yang akan kamu percaya. Mestinya kan seperti itu. Nah kita ndak, rata-rata masyarakat itu menjelang usia tua, soleh bapak kaono, mak kaono, tanah sing kulon iko bagiane Joko. Lho omah iki wae Sundari. Jadi mau modal lo mikir donya. Harusnya kan enggak gitu kan. Nah, nanti kalau papa udah nggak ada, mama udah nggak ada, ibadahmu gimana, ngajimu gimana, akhlakmu gimana? Siapa yang akan kamu ikutin? Salah yang kamu percaya, sengsara hidupmu. Nah, mestinya harus gitu. Keliru yang kamu percaya, pasti rugi hidupmu. Nah, percaya kok nonggone bandar togel. Nah, ludes donyamu, habis kekayaanmu kalau kamu percaya kepada bandar togel. Tapi kalau percaya sama tuan guru, percaya sama kiai, sama ustadz, insya Allah selamat. Nah, insya Allah selamat. Tapi kalau kamu percaya sama bandar narkoba, nyusul tesi kamu. Nah, ini karena udah jam 11. Apa ya? Coba ngomong dibayar. Orang melurun rewel. Ini ya harus betul-betul kita. Terus jam setengah kurang ya. Nah, kalau kurang insya Allah nanti ya sekalian informasi Pak Wali Kota biar beliau datang lagi. Iya. Tanggal 4 sama tanggal 5 kan masih ada jadwal lagi kita ke Balikpapan. Mohon doa. Saya besok tuh ini roadshow setengah bulan saya. Kalau lagi keluar Jawa tuh setengah bulan sekalian. Dari sini nanti ke Lampung, dari Lampung terus mana ya? Pokoknya mbok nanti asistennya minggat terus. Ono Lampung, ono Jambi, ono Bengkulu, terus ono Banjarmasin, ada Batam. Terus pokoknya aku kesini lagi tanggal 4 atau tanggal 5 kalau nggak salah. Ditahan aja Pak. Gimana Pak? Gimana? Bojoku lo gak tau ngurusi ngono. Sama juga apa-apa aku lapung ngurus-ngurus. Oke. Ngene iki tak bengi ngoni bocah-bocah. Anak-anak yatim yang di pesantren saya. Ya mohon doa. Mudah-mudahan siapa ngomong berat. Nang pinggir syuting ngomong berat bauan. Kamu sampean kualat sama anak-anak yatim. Itu ya monggo itu yang ngomong pret tadi datang ke rumah saya kalau aku pengen tahu gimana kan kondisi pesantren saya dan gimana anak-anak saya. Di pesantren saya itu sekolah ngaji gratis semua, ndak ada yang bayar, seragame, maeme, bisa ngisi-ngisinya wes gratis. Salah yang ngomong pret-pret yang aku tak rewangi koyo ngene iki yo untuk anak-anak itu. Subhanallah, ini barusan kemarin aku kok nong wedhus. Sorry aku ngomong wedhus karo nyawang sampean. Bobi
piro mbok oleh petang polo mbok terus itu untuk anak-anak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Allah nanti kita ketemu lagi. Mohon doa. Aku sih maunya juga kayak gitu, tapi insya Allah nanti disambung omongan saya yang benar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah khilaf mudah-mudahan Allah mengampuninya. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku. Semoga belum tua kok mau buyar itu. Keikhlasan kita hadir di majelis ini menjadi bukti mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menjadi motivasi kita untuk mengajak, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya, untuk menggapai kebahagiaan hidup yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bijannil rahmah wa syafi'il ummah. Rabbana ja'al qadar wa jabat as-sur husul al-amal wal ma'mul jadi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawaw bi surful salihun ayyukumullah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa mintas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyatan wassalam wa adkhilna al-jannata bi rahmatika daraka daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal jamali wal ikram. Assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatana faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi